Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Lailatul Fadilah, NIM belakang 055, kelas K Lembaga Negara. Di video kali ini, sesuai dengan instruksi Bapak Boy, saya akan memberikan opini terkait perkembangan lembaga negara Indonesia. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu lembaga negara. Dalam bahasa Belanda, lembaga negara disebut sebagai Staatsorgan. Lembaga negara dapat diartikan sebagai alat pelengkap negara atau organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan, yang mana lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun bersifat campuran. Selain lembaga negara, Indonesia juga turut ada atau mengenal adanya organ negara, badan negara, serta lembaga non-negara. Menurut Hans Kelsen, siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum adalah suatu organ. Kemudian, suatu organ ini haruslah bersifat menciptakan norma atau menjalankan norma, dan organ negara lebih merujuk kepada yang menjalankan atau yang menciptakan norma dalam kepentingan bernegara, yang mana suatu organ terdapat jabatan serta pejabat yang melaksanakan. Sama halnya dengan lembaga dan organ negara, badan negara memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu sama-sama sebagai sebuah organisasi atau sekumpulan individu yang karena jabatannya bertugas melakukan tugas negara. Selanjutnya, terkait lembaga non-negara atau non-pemerintah ini adalah sebuah organisasi atau lembaga yang sama halnya dengan lembaga negara, yang sama-sama sebagai alat pelengkap negara. Namun, dalam lembaga non-negara yang kerap disebut lembaga independen ini, keberlangsungannya ini bebas dari intervensi negara kecuali diatur tegas oleh undang-undang. Dan lembaga ini tugasnya atau tupoksinya lebih ke arah publik atau masyarakat, atau bahkan tidak kenegaraan. Setelah mengetahui lembaga negara itu apa, badan negara, organ negara itu apa, serta lembaga non-negara itu apa, saya mulai mencari tahu terkait perkembangan lembaga negara itu sendiri. Dari literatur yang saya baca, terutama buku dari Prof. Jimli terkait perkembangan lembaga negara sesudah reformasi, saya memahami bahwasannya lembaga negara sebagai fungsi mestinya sebagaimana untuk mengatur penyelenggaraan peradilan, ketertiban, keamanan, dan rakyatlah yang diberi tanggung jawab sebagai pelaksana dengan memberi jabatan tersebut untuk menjalankan lembaga negara. Lembaga negara tidak selalu termuat dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Hanya ada 34 lembaga negara yang disebut secara eksplisit ataupun implisit. Walaupun sudah disebutkan dengan jelas, ternyata tetap butuh undang-undang turunan untuk pengaturan tupoksi lebih jelasnya. Karena kebutuhan lembaga negara bisa hadir pula di luar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam perkembangannya, lembaga negara memiliki beberapa penyebutan. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, penyebutannya cenderung menggunakan kata badan negara. Kemudian pada saat Konstitusi RIS 1949 tidak memakai istilah lain kecuali alat perlengkapan negara. Kemudian karena Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa perubahan amandemen, hal ini membuat tupoksi dari lembaga negara, terutama yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami perubahan. Pertama, perubahan pada tahun 1999, yaitu memperkuat DPR sebagai legislatif, karena pada saat itu sebelumnya terjadi reformasi, jadi penurunan kuasa presiden dan diperkuat dengan adanya legislatif DPR. Kemudian perubahan kedua tahun 2000 terkait penyempurnaan perubahan peraturan dalam hal memperkuat kedaulatan DPR. Jadi DPR diperkuat lagi. Kemudian perubahan ketiga, lembaga negara, hubungan antar negara tentang pemilihan umum dalam pembahasannya. Perubahan yang terakhir tahun 2002 terkait tentang lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan juga penghapusan DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Selanjutnya, pasca reformasi pula, tugas MPR tidak seberkuasa seperti Orde Baru yang melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat. MPR sekarang ini bukan lembaga tertinggi negara. Tugas dan wewenangnya pun sekarang sudah berbeda. Tupoksi MPR sendiri bisa dikatakan menurun dan seolah-olah tidak dibutuhkan setiap saat karena memang tugasnya tidak rutin atau terbilang jangka waktu antar tugasnya itu lama.
yaitu 5 tahun sekali ataupun hanya tahunan saja. Kemudian terkait MPR, posisinya hilang arah karena posisinya bukan undang-undang, bukan di bawah undang-undang dasar, dan juga bukan di bawah dianggap undang-undang pula. Kemudian dalam dinamika masyarakat negara sekarang, lembaga negara cenderung lebih beragam. Bisa dikatakan lembaga negara yang disebut dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 terbilang tidak mencukupi kebutuhan dewasa ini. Oleh karena itu muncullah lembaga-lembaga independen sebagai lembaga-lembaga yang dibutuhkan saat ini. Lembaga-lembaga independen ini itu bisa dibilang bebas dari intervensi negara, namun tetap berhubungan dengan lembaga negara yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, seperti halnya munculnya KPK yang merupakan tugas dan wewenangnya ini hampir sama dengan polisi ataupun jaksa, namun karena dua lembaga tersebut dirasa kurang dalam mengerjakan tugas dan wewenangnya, maka muncullah lembaga tandingan ini. Dan apabila tugas dari KPK ini sekarang bisa diambil alih oleh polisi dan jaksa, atau mereka sudah mengambil kepercayaan masyarakat pula, maka KPK ini bisa dibubarkan karena sifatnya ad hoc. Seperti itu. Itulah opini dari saya terkait perkembangan lembaga negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.